Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhirat dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bertemu dengan saya, Kang Obay 7, di channel resmi Yayasan Pendidikan Islam Majelis Dzikir Al-Furqan. Dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tema tentang 9 tangga menuju kepada Allah, dan kita alhamdulillah telah memasuki tangga yang terakhir atau makom yang terakhir, yaitu tentang mahabbah atau cinta. Di dalam beribadah kepada Allah, manusia terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama adalah orang yang mau beribadah kepada Allah karena terpaksa, atau karena ingin dinilai atau dilihat oleh orang lain. Mereka adalah orang-orang yang ria, yang pasti celaka. Ya, misal dia mau sholat karena merasa malu oleh anak istrinya, oleh tetangganya. Jadi apapun yang dia lakukan karena keterpaksaan, ya, karena merasa malu oleh makhluk, atau karena ingin dinilai oleh makhluk. Ini sangat berbahaya. Bahkan Allah ancam dalam Al-Quran, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun. Neraka wel bagi orang yang sholatnya dalam keadaan lalai. Ya, kemudian dia melakukan segala ibadahnya itu karena ro'un, ria'an nas. Ria, ingin dipuji, ingin dinilai oleh manusia. Nah, itu tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua, orang beribadah kepada Allah karena takut akan ancamannya. Dia takut akan siksa kubur, dia takut akan neraka, dan dia mengharap surganya Allah. Nah, ini tingkatan orang awam, tingkatan kita-kita nih, yang baru belajar. Gak apa-apa, ini ikhlas yang paling rendah. Kemudian naik lagi makom selanjutnya, yaitu tingkatan khos atau khusus. Mereka ibadah semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Apapun yang dilakukan, baik ibadah yang langsung berkaitan hablum minallah atau hablum minanas, tiada tujuan yang lain, hanya mengharap ridho Allah. Mereka senantiasa membimbing kolbunya, mengingatkan hatinya, Ilahi anta maksudi waridhoka maghlubi. Ya Allah, aku melakukan ini hanya untuk tujuannya hanya kepadamu dan keridoanmu yang aku harapkan. Terus menerus dilatih kolbunya. Ketika dia sholat, ya Allah, sholatku ini hanya kepadamu, bukan untuk mencari dunia, bukan untuk dinilai oleh manusia. Kenapa aku sholat? Aku mohon, aku mengharap ridhomu ya Allah. Ya, begitupun ketika dia sedekah, dia saum atau apapun amal soleh. Ya, ketika dia membantu kepada sesama, ya Allah, aku membantu si fulan semata-mata mengharap Engkau. Yang aku harapkan adalah ridhomu ya Allah. Nah, ini tingkatan khos. Ya, tingkatan yang lebih tinggi, khawasil khawas, super khusus. Nah, ini tingkatan para nabi, para rasul, para aulia, para kekasih Allah. Mereka beribadah semata-mata hanya karena cinta, hanya karena mahabbah. Nah, inilah puncak tertinggi. Makanya sesi sebelumnya saya pernah menyampaikan ada kaitannya erat antara mahabbah dan ridho. Ya. Contoh, kita analogikan. Ada seorang pria, dia sangat jatuh cinta terhadap seorang wanita. Dia berharap cintanya disambut. Ya. Secara logika, saya yakin apapun perintah wanita tersebut pasti dia turuti dengan senang hati, tidak ada terpaksa. Misal, tengah malam, hujan deras, tiba-tiba si pria tersebut mendapatkan telepon dari wanita yang diharapkan cintanya. Kang, tolong jemput saya. Tidak ada istilah malas, tidak ada istilah terpaksa, yang ada rasa bahagia.
dengan segera, ya, dia belain hujan-hujanan untuk menjemput wanita yang diharapkan cintanya. Artinya cinta erat kaitannya dengan perjuangan dan pengorbanan. Suatu saat, ketika terus dia berusaha meraih cinta si wanita tersebut, dia pulang ke rumah, ya, pulang ke rumahnya. Rumahnya dalam keadaan gelap gulita. Begitu dia masuk, buka pintu, tiba-tiba ada yang melempar, kena kepalanya. Belum sempat dia hilang rasa sakitnya, tiba-tiba dia dipukul, dia disiram. Intinya dia dizolimi lah di ruangan gelap tersebut. Dia emosi, dia marah. Lalu dia cari saklar listrik untuk menyalakan ruangan. Begitu lampu menyala, ruangan menjadi terang benderang. Ternyata yang berbuat adalah wanita tadi yang dikejar, yang diharap cintanya. Bisa sahabat bayangkan? Kira-kira apa yang dirasakan? Apakah masih akan marah? Orang yang waras tentu saja tidak. Dia akan tersenyum. Dia akan merasa bahagia. Ternyata orang yang dicintainya ada di rumahnya. Ternyata yang berbuat adalah orang yang dicintainya. Ya, bukan berarti rasa sakitnya hilang, tidak. Tapi dia akan ridho diperlakukan apapun oleh orang yang sangat diharapkan cintanya disambut. Paham sampai di sini? Nah, demikian pun halnya. Apapun yang menimpa diri kita, kenapa kita berkeluh kesah, kenapa kita sedih, kenapa kita marah, kenapa kita kecewa, karena selama ini mata batin kita tertutup oleh penyakit-penyakit hati dan tertutup oleh hawa nafsu penjahat yang sebenarnya. Bagi orang-orang yang telah disucikan oleh Allah kalbunya, hingga mata batin atau basirahnya melihat, dia akan melihat bahwa ternyata yang berbuat selama ini adalah Allah. Itulah tauhid af'al. Jadi tekankan dalam hati kita, yang menggerakkan seluruh alam ini termasuk diri kita, itu hakikatnya adalah perbuatan Allah. Maka orang-orang yang telah ma'rifat, dia tidak memandang siapa yang berbuat, tapi dia memandang siapa yang menggerakkan orang tersebut. Hal ini dikisahkan dalam salah satu hadis yang populer. Kita pun sudah paham insya Allah. Ada satu kisah. Suatu saat Rasulullah punya tetangga seorang Yahudi. Ya, jahilnya luar biasa. Kalau Rasul berangkat ke masjid, dia mencegat Rasulullah, dia melempari Rasul dengan kotoran. Kalau enggak dengan batu, bukan hanya cacian, hinaan, makian, dia lempar Rasul. Apakah Rasul membalas? Tidak, Rasul tersenyum. Kalau tidak berangkat ke masjid, pulangnya pasti dicegat lagi, dilempar lagi, dicaci lagi. Apakah Rasul membalas? Tidak, Rasul tersenyum. Padahal kalau mau Rasul lawan, KO tuh kalah. Orang Yahudi itu KO. Rasul gagah, tapi Rasul tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Suatu saat Rasul pergi ke masjid, tidak ada orang itu mencegat. Pulangnya orang itu tidak ada lagi. Lalu apa yang Rasul lakukan? Rasul bertanya kepada istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai istriku, apakah ada makanan hari ini?" Singkat cerita, ada sedikit makanan. Apa kata Rasul? "Aku ingin menjenguk orang Yahudi itu yang pekerjaannya selalu menggangguku. Barangkali dia sakit." Singkat cerita, Rasul datangi orang tersebut. Rasul kasih makanan hingga Allah turunkan hidayah, dia masuk Islam. Nah, inilah keindahan Islam. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Rasul melakukan cinta. Kenapa Rasul tidak membalas? Karena Rasul tidak melihat orang itu yang berbuat. Tapi dalam basirah Rasul, Rasul melihat Allah lah hakikatnya yang berbuat untuk menguji kesabarannya. Yuk, mulai saat ini kita tanamkan, kita latih hati kita
tekadkan. Apapun yang dilakukan orang lain, hakikatnya adalah perbuatan Allah. Ketika ada orang yang menghina, tekadkan Allah yang menggerakkan lisan itu untuk menguji kesabaran kita. Kita doakan semoga Allah menganugerahi taufik hidayah. Ya, jadi tidak ada lagi bahasa gara-gara. Nah, kesimpulan dalam bab mahabbah ini, ya, maka orang yang telah disinari hatinya oleh nur mahabbah oleh Allah, apapun amal ibadahnya semata-mata karena cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah itu dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah ingatkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, barang siapa yang mengaku cinta kepadaku, yang mengharapkan cinta kepadaku, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Apa jaminnya? Jaminannya adalah yaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai orang tersebut dan Allah akan hapus kesalahan-kesalahan. Allah hapus dosa-dosanya. Jadi bukti mahabbah kepada Allah adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan yang kedua, yuk kita hidupkan sunnah Rasul di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi mulai saat ini kita belajar, apapun amal ibadah kita, lakukan semata-mata karena mahabbah. Yang ketiga, kembali kita analogikan. Orang yang mengejar-ngejar wanita tadi, mengharap cintanya si wanita tadi, suatu saat si wanita tersebut memberikan hadiah. Ya, memberikan apa? Hadiah. Katakanlah sesuatu yang dianggap sepele. Kalau zaman sekarang kan, ya, lagi musimnya orang pakai masker. Ya, katakanlah si wanita itu cuma ngasih masker. Ya, masker, cuman di masker itu disulam. Ya, disulam dia oleh benang, dia si wanita tersebut nyulam, ditulis namanya, kemudian dikasih. Ini bagi laki-laki yang waras nih, bahagia atau tidak? Tentu saja bahagia. Itu masker pasti dipakai di mana-mana. Walau udah lecek, udah kotor, pakai. Tidur di bawah. Yang dia lihat bukan maskernya, tapi siapa yang memberi masker ini. Walau secara nilai, ya, tidak seberapa. Tapi karena melihat siapa yang memberinya menjadi luar biasa. Nah, bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tekadkan dalam hati kita. Apapun yang datang pada diri kita, rizki, baik lahir maupun batin, hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memiliki asma Al-Wahhab, zat yang maha memberi. Ar-Razzaq, zat pemberi rizki. Jangan lihat siapa yang memberinya, manusianya, tapi siapa yang menggerakkan orang tersebut, Allah. Tekadkan apapun yang datang pada diri kita, inilah dari Allah. Bagi sahabat yang berdagang, hasil hari ini, tekadkan inilah dari Allah. Bagi sahabat akhirat yang bekerja, menerima gaji, tekadkan inilah jatah dari Allah. Nah, kalau kita terus latih kita, semua dari Allah, dari Allah, dari Allah, semua dari Allah, kita kembalikan lagi kepada Allah. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita mengucapkan inna lillahi itu bukan karena ada musibah, bukan karena ada orang meninggal. Kita praktekkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa semua sesuatu itu datangnya dari Allah, kita kembalikan lagi di jalan Allah. Insya Allah, hidup terasa lebih indah. Ya, tidak ada lagi keluh kesah. Nah, kaitan mahabbah, cinta akan menjadi ridha. Apapun yang kita lakukan, ya, dengan didasari cinta kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah hati kita ridha melaksanakannya. Nah, kalau hati kita sudah ridha melakukan amal ibadah, itu merupakan suatu alamat, suatu tanda bahwa Allah ridha terhadap diri kita. Sebagaimana sesi sebelumnya pernah saya sampaikan, jangan menganggap sepele amal kecil. Karena kita tidak pernah tahu amal mana yang mendapatkan ridha Allah.
Sekecil apapun amal, kalau Allah ridho, nilainya sangat luar biasa. Apalah artinya amal yang besar, apalagi yang mengeluarkan harta seperti pergi haji, pergi umroh, mengeluarkan puluhan atau ratusan juta. Kalau Allah tidak ridho, apalah artinya? Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dan jalan ekspres untuk mencapai ridho Allah, bagaimana caranya? Di sisa umur kita yang entah berapa lama Allah masih mengizinkan hidup di alam dunia, yuk mari kita buat orang-orang sekitar kita ridho terhadap diri kita. Berilah makan kepada orang yang lapar, tolonglah orang yang sedang kesulitan, bayarkan hutang-hutangnya, buatlah mereka bahagia, jenguk orang yang sakit, mereka akan ridho, Allah pun ridho. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridho Allah. Karena kalau Allah sudah ridho, Allah akan turunkan rahmatnya. Nah, rahmat inilah yang menjadi asbab diselamatkannya kita di dunia sampai akhirat. Jadi masuknya seseorang ke dalam surga bukan karena amalnya. Jangankan untuk masuk surga, amal kita untuk menebus kenikmatan dari Allah pun tidak akan pernah bisa kita tebus. Jadi masuknya hamba ke dalam surga oleh rahmatnya Allah. Semoga sahabat akhirat dimanapun berada, senantiasa berada dalam rahmat Allah, dianugerahi rahmat Allah, diselamatkan di dunia di akhirat. Tidak bosan-bosan saya mengajak sahabat akhirat dimanapun berada, sahabat Briges, Monreker, GBR, XTC, ya, ormas-ormas yang ada di Bandung khususnya, yuk sudah saatnya. Yuk kita hijrah, yuk kita mulai menjadi manusia yang benar. Yuk kita mulai menebarkan kasih sayang. Hindari perselisihan, hindari permusuhan, lupakan segala bentuk dendam, tebarkan kasih sayang. Carilah guru yang bisa membimbing, menuntun, menuju kepada Allah. Tentu saja jangan asal berguru. Guru yang sanad keilmuannya bersambung pada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita hidup di akhir zaman, di mana kata Rasulullah, Islam terbagi menjadi 73 golongan, yang 72 neraka bagiannya. Ingat, yang 72 ini ahli ibadah, tapi neraka bagiannya. Hanya satu yang selamat, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Ya, maka berguru, ilmunya, sanad keilmuannya bersambung pada Rasulullah SAW. Berkumpullah dengan orang soleh, dekatilah ulama agar ada tempat kita untuk bertanya. Hati-hati, karena Rasul mewanti-wanti orang yang tidak mempunyai guru, maka iblis, setan menjadi gurunya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat adanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Tidak ada niat menggurui. Saya di sini hanya sebatas wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis shawab, agar saya pribadi tidak termasuk orang yang rugi, dan mudah-mudahan melalui media ini menjadi amal jariah bagi saya pribadi. Salam dari kami Obay 7, tetap semangat hijrah, tebarkan kasih sayang, KDHT.